Shalom dan salam damai dalam kasih Tuhan Yesus. Puji syukur dengan kemuliaan Tuhan dan jagaan Tuhan yang sudah memberkati kita selama 1 tahun yang sudah berlalu dalam tahun 2020. Pada saat ini, renungan harian kita yang saya ambil di dalam sebuah buku bertajuk Menjadi Murid Setiap Hari. Bagaimana berbuah banyak. Dan ini ditulis oleh James H. Park. Dan semoga dengan renungan harian kita ini kita dapat terus mengikuti dan kita dapat mengerti lebih dalam akan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, judul renungan kita adalah Bagaimana Membuat Manna Menjadi Lazat. Dan ayat renungan kita di dalam Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan alam semesta alam. Sejak beberapa tahun lalu, saya dan istri penulis buku ini di mana membuat temu janji keluar makan bersama di restoran tempatan setiap minggu. Walaupun terdapat banyak restoran dengan berbagai jenis menu, namun kami seringkali tidak tahu restoran mana yang harus kami pergi. Kata penulis, saya sering memberitahu istri di mana restoran pun boleh kita pergi asal makanan itu lazat. Ramai orang yang telah coba untuk membaca firman Tuhan setiap hari, selalunya menjadi tidak berminat karena mereka mendapati manna itu tidak begitu lazat. Di muka surat berikutnya terdapat beberapa saranan yang sangat praktikal tentang cara mengubah hidangan renungan kebaktian daripada roti dan air saja kepada sebuah jamuan makan yang sebenar. Tetapkan satu masa untuk kebaktian. Tidak perlu membuat tempahan untuk makanan di resort, di restoran, McDonald maupun restoran makanan segera yang lain. Malahan Anda tidak perlu keluar dari kereta Anda. Mungkinkah sikap yang sama ini, yaitu tergesa-gesa dengan makanan sekarang juga, terbawa dalam kehidupan kebaktian kita juga? Dalam cara yang sama, di mana makanan secara tergesa-gesa mengakibatkan pencernaan yang tidak sehat. Mungkinkah kita juga begitu apabila kita menyerap air kehidupan dengan tergesa-gesa sebab dengan semasa kebaktian kita? Jika kita mau air kehidupan masuk secara mendalam ke dalam kehidupan kita, maka kita harus mempunyai mentaliti yang lebih daripada mentaliti asik dengan cepat. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita boleh mencari masa untuk hidangan kebaktian kita? Mula-mula sekali, kita harus bertekad untuk memberikan yang terbaik masa kita kepada Yesus. Ini bermakna kita perlu mencari masa pada siang hari ketika keadaan kita paling sedar dan cerdas. Walaupun ada yang mendapati ketika terjaga pada waktu awal pagi, yaitu waktu paling segar bagi mereka. Namun bagi orang lain, mereka memulakan hari mereka lewat pada hari tersebut. Buatlah masa kebaktian kamu untuk bersama Tuhan ketika kamu paling sedar, paling kurang diganggu dan sebelum kamu hanyut dalam kesibukan pada hari tersebut. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan yang sangat baik pada awal tahun ini mengajak kepada kita bagaimana cara untuk mengambil masa yang sesuai disediakan bagi Tuhan. Semoga dengan firman Tuhan yang sederhana ini memberi kepada kita nasihat, kesadaran bahwa sangat penting waktu bagi Tuhan. Agar firman Tuhan itu menjadi satu kekuatan juga menjadi satu manna yang lazat bagi kita. Inilah renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai kita di awal tahun ini. Shalom.